Assalamualaikum. Mati dia. Assalamualaikum, kurang besar sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para ustadz, para alim ulama yang saya muliakan, hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa mengikuti ta'lim kitab hadis Syarah Bulughul Maram Subulus Salam, yaitu melanjutkan masih bab udhiyah, bab kurban. Pada hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang ada baginya kelapangan rizki, walam yudahi, sedangkan dia tidak berkurban, wala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musolla kami, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Rawahu, meriwayatkannya, mentakhrijkannya Ahmadu, Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa sahhahahu, dan mensahihkannya Al-Hakimu, Imam Hakim, wa rajjaha, dan mengunggulkan Al-A'immatu, imam-imam hadis, ghairuhu, yang selainnya, ay ghairul hakimi, yaitu selain Imam Hakim, waqfahu, atas mauqufnya hadis ini. Kemana yang apa kok nggak datang-datang? Si apa? Kandar yang fotokopi. Ya, coba hubungi, nanti pulang dia. Ya. Wa qad istadalla bihi, dan telah mengambil istidlal dengannya, mengambil dalil dengannya, ala wujubit tadhiyati, atas wajibnya berkurban, ala man kana lahu sa'ah, atas orang yang
baginya mempunyai kelapangan rizki. Li'annahu, karena dhamir sya'an, lamma naha, ketika melarang Nabi an kurbanil musolla, dari mendekati musolla atau tempat sholat, dalla, maka menunjukkan ala annahu taraka wajiban, bahwasanya orang itu telah meninggalkan kewajiban. Ka'annahu, seolah-olah Nabi yaqulu, bersabda, la faidata fis sholati, tidak ada gunanya sholat dalam sholat itu, ma'atarki hadal wajibi, serta meninggalkan kewajiban ini. Waliqaulihi ta'ala, dan karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, fasolli lirabbika wanhar, dan sholatlah kalian karena Tuhanmu, wanhar, dan potonglah binatang ternak. Wali hadisi Mihnafin, dan karena ada hadisnya Mihnaf, yaitu Abi Romlah bin Mihnaf, ibni Salimin, anak laki-lakinya Salim, marfu'an, dengan hadis marfu'. Halo? Iya, siapa ini? Oh enggak, suruh si Sugi suruh ngambil. Oh iya, makanya tadi heran dia kemari, katanya perlu Sugi loh. Sugi mana ada? Disuruh karena datang ke rumah dia. Oh iya, ini punya Kaiwa. Oh iya, sampai. Ya, biasa kami bingung juga. Iya. Mengambil daging Sugi, mana ada daging Iya. Iya. dia bilang Kaiwa, baru tak. Iya. Makasih ya ini ya. Oh iya, Iya. Mana tadi udah hilang. Marfu'an dengan hadis marfu'. Kemana sih apa tadi? Coba dihubungin, tak kemana dia? Kalau nggak tahu tempatnya, maunya nggak usah diam. Oh, mati dia berarti. Ya. Iya. Ala ahli kulli baitin, atas setiap keluarga dalam satu rumah, fi kulli amin, setiap tahun, udhiyatun, wajib kurban.
Dalam menunjukkan lafduhu, lafadznya hadis, alal wujubi, atas wajibnya. Wal wujubu qaulu Abi Hanifata. Adapun wajib itu perkataan Abu Hanifah, fa innahu aujabaha, maka sesungguhnya Imam Abu Hanifah mewajibkan kurban alal mu'dimi, atas yang tidak punya, wal musiri, dan orang yang punya atau orang kaya gitu. Itu dia, entah kemana apanya, mungkin di usus sana dia itu. Ini ya, besar-besar ini, fotokopinya bagus. Ya. Ya, udah kita terangkan sekarang. Halaman 91, hadis yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini menurut lafaznya artinya bapaknya kucing kecil gitu. Bukan berarti dia kucing gitu. Sebab Abu Hurairah artinya bapaknya kucing kecil, berarti dia kucing besar gitu. Namanya sesudah Islam Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah itu sesudah Islam dibikin namanya Abdurrahman bin Sakhr. Diberikan kunyah, nama yang diawali dengan Abi, Ibnun, Ummun, itu namanya dalam bahasa Arab disebut alam kunyah. Sebab alam itu secara garis besar ada 3. Alam ismun namanya Abdurrahman itu. Kunyahnya Abi Hurairah. Kalau ada kata-kata abun atau ummun atau ibnun. Lalu gelarnya, lakopnya. Jadi ada nama sendiri, nama kunyah, dan nama lakop. Abu Hurairah ini karena suka kucing. Kalau dia menggembala kambing, siang bawa kucing, kalau malam kucingnya ditaruh di pohon. Sebagian riwayat ketika menghadap Nabi, di tangannya, di dalam lengan jubahnya itu ada kucing kecil, sehingga disebut namanya Abu Hurairah itu. Jadi bukan nama aslinya. Abu Hurairah ini asalnya dari Yaman. Yaman pun bagian kampung, namanya Bardasbih. Tapi dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dia termasuk muksirun. Muksirun itu orang yang banyak meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Itu disebut
dalam ilmu mustalahul hadis al-mukthirun. Abu Hurairah ini termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah itu artinya sahabat Nabi yang selalu ikut Nabi dan tidurnya di teras masjid Nabi. Itu Abu Hurairah, disebut namanya ashabus suffah. Kalau seandainya ini Masjid Nabawi zaman dulu belum dibongkar, itu ashabus suffah itu di sebelah sananya tidurnya. Termasuk Abu Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga ahli hadis menghitungnya meriwayatkan 5.374 hadis gitu. Karena saking dekatnya dengan Nabi gitu. Dia selalu ngikut Nabi, sehingga hadis itu diberikan kepada Abu Hurairah. Lebih dari 1.000 ahli hadis menghitungnya sampai 5.374 hadis. Tapi secara umum dia dibilang namanya al-mukthirun. Yang nomor 1 itu Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis gitu. Tapi oleh orang Syiah itu nggak dianggap Abu Hurairah ini, karena bukan keluarga Nabi gitu ya. Jadi orang Syiah nggak mau hadis riwayat Abu Hurairah. Karena apa? Tidak keluarga Nabi. Orang Syiah maunya riwayat hadis itu dari keluarga Nabi, dari Ali gitu, dari Husain, dari Hasan. Dalam ilmu hadis, orang yang meriwayatkan hadis lebih dari 1.000 itu ada 7. Disebutkan di dalam satu syair bait oleh Imam Suyuti dalam kitab Alfiyah As-Suyuti, al-mukthiruna fi riwayatil khobar, orang yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah yang pertama, yalihi Ibnu Umar, sesudah itu Ibnu Umar, wa Anasun dan Anas bin Malik, wal Bahri kal Bahri dan sahabat Ibnu Abbas yang seperti lautan, wal Khudri dan Abu Sa'id al-Khudri, wa zaujatun Nabi dan istri Nabi yaitu Siti Aisyah. Jadi ada hitungannya sesuai dengan tertibnya. Imam Suyuti menazamkan dalam kitab Alfiyah Suyuti. Biasanya kalau Sayyid Muhammad ngajar itu langsung disebutkan hafalan-hafalannya, karena hafalan-hafalan hadis, mustalah hadis itu hafal dia. Sehingga masih ingat saya ketika dia menyebutkan, saya catat dan saya hafal sampai sekarang. Al-mukthiruna fi riwayatil khobar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar, wa Anasun kal Bahri wal Khudri, wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ini yang banyak meriwayatkan hadis lebih dari 1.000 disebut al-mukthirun. Yang nomor 1 itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang kampung gitu ya. Makanya yang jadi ustadz-ustadz itu banyak dari kampung. Iya. Iya, seperti Abu Hurairah ini. Sikit yang dari kota. Ini contohnya ini Abu Hurairah ini. Dari Bardasbih kampungnya. Di Yaman, Yaman pun bagian dalam. Kita lihat di Medan ini yang banyak jadi ustadz itu dari kampung. Termasuk ya yang misalnya jaga masjid, ngalap berkah dari masjid, makan gak makan di masjid gitu ya. Terus
udah dapat gelar misalnya doktorandus zaman dulu, DRA kalau perempuan, DRS kalau laki-laki, kalau sekarang SPD, SPDI, udah nggak mau pulang dia, ya, karena udah nggak cocok itu sarjana pulang kampung itu katanya. Enaknya di Medan gitu ya. Terus berdakwah di Medan, jadi guru dengan merangkap jadi guru berdakwah. Sebelum itu kadang-kadang nikah dulu, ditolong sama mertuanya gitu ya. Ya kalau modal nggak banyak gitu. Kalaupun ada dipada-padakan gitu. Iya, pondok mertua indah gitu. Dia tahan menderita. Direpeti pun diem aja. Karena nggak ada pilihan lain. Gitu ya. Iya. Lihatlah umumnya ustadz-ustadz di Medan ini, boleh dikatakan 70% itu dari kampung. Nah, siapalah yang di sini? Ustadz Syukur dari kampung, Batu Bawo. Ustadz Jul Batu Bawo, bukan orang Medan ya. Ini Ustadz Marjan tambah kampung ini. Ya. Labura ya, Labuan Batu Utara. Yang banyak, yang baru saja ada meninggal dimakan buaya itu. Iya kan? Iya. Iya Pak, saya mandi-mandi di sana barusan. Iya, kira-kira 1 bulan yang lalu atau kurang lebih itu saya mandi-mandi di sungai sana. Karena sama-sama buayanya. Jadi nggak terpengaruh itu. Iya. Ustadz Munib ya daerah sana juga, Labuan Batu sananya. Itu buat tambah akhir dunia itu. Ya, ujung dunia itu ya. Mana almarhum yang sudah wafat mengajar hadis dari kampung. Ya. Siapa lagi? Kalau saya ya memang setengah kampung lah, bukan asli Medan. Ya. Serbe ini dari kampung. Ya. Umumnya pada kampung lah, jarang kota. Ya. Yang saya tahu kota itu yang tempo hari ketua MUI itu, Hamdan Abbas itu pun aslinya dari kampung itu. Hamdan Abbas itu orang alim itu. Ngaji di Makkah. Orang alim. Saya jumpa dengan anaknya perempuan, dikasih kitabnya, entah kitabnya mana. Iya, Hamdan Abbas saya jumpa. Kalau orang alim gitu saya suka jumpa. Kalau yang tak pala gitu kadang-kadang males. Karena apa yang mau diambil barokahnya gitu. Jadi itu cerita tentang Abu Hurairah dari kampung. Sahabat-sahabat ini yang dari kota itu cuma 4. Abdullah bin Umar, satu lupa saya. Kemudian Abdullah, ini maksudnya yang ahli hadis. Sahabat-sahabat yang ahli hadis. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ini orang ini disebut panggilannya namanya Abadilah. Abadilah itu Abdullah. Ya. Ini yang hanya dari kota. Yang lain itu dari kampung semua. Artinya ulama itu banyak yang dari kampung. Tapi kemudian
masyhur di kota gitu ya. Makanya kamu yang dari kampung itu mana tahu jadi ulama itu ada kesempatan dari kampungnya itu kalau sungguh-sungguh lah ya. Kalau yang dari kota ini jarang karena udah nggak memperhatikan itu gitu. Yang pertama ini Abu Hurairah, penjelasan tentang Abu Hurairah. Makna hadis daripada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu menganjurkan berkurban, terlebih-lebih orang yang mempunyai kelebihan harta. Maka siapa yang mempunyai kelebihan harta, dia teledor tidak mau berkurban, seakan-akan meninggalkan kewajiban gitu. Sehingga ibarat ke hadisnya itu matannya menyebutkan jangan sekali-kali jangan dekat-dekat musola kami gitu. Hadis ini dikatakan oleh imam-imam hadis namanya hadis mauquf, waqafahu ya. Mauquf. Mauquf itu bukan yang diwakafkan, bukan ya. Bukan tanah diwakafkan itu, bukan. Atau bukan yang bacaan berhenti. Istilah hadis itu ada mauquf. Istilah tajwid juga ada namanya wakaf. Ya, wakaf qabih. Wakaf qabih itu wakaf jelek, seperti misalnya ghairil maghdubi alaihim, berhenti gitu saja. Itu wakaf qabih. Kalau suaranya kuat lanjutkan. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau suaranya kuat lanjutkan. Sebab berhenti di alaihim itu namanya wakaf qabih. Wakaf jelek, udah mukamu jelek tambah wakaf jelek. Ya. Ya. Itu istilah di dalam tajwid. Kalau wakaf di dalam fikih ya seperti memberikan barang yang tidak bisa dijual, diwakafkan seperti tanah. Itu namanya wakaf. Tapi istilah ini bukan itu. Wakaf itu artinya mauquf, hadis yang disandarkan oleh seorang sahabat. Artinya dalam istilah lain disebut athar. Athar itu perkataan sahabat, ya. Jadi dalam istilah hadis yang disebut mauquf itu hadis yang disandarkan oleh sahabat atau perkataan sahabat. Para ulama ahli hadis menjelaskan seperti di dalam kitab Baikuni, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin, gitu ya. Wa ma adaftahu, apa yang kamu sandarkan daripada hadis ilal ashabi pada sahabat Nabi, min qaulin au fi'lin, dari perkataan atau perbuatan, fahuwa mauqufun, maka hadis itu namanya hadis mauquf. Zukin diketahui gitu ya. Jadi udah hafal tadi kan? Itu ilmu mustalahul hadis. Maka kadang-kadang saya ini diejek-ejek sama ya ustadz-ustadz, nggak tahu hadis kok cakap hadis katanya kan. Kadang-kadang saya gondok. Biar tahu kalian, saya pernah ngaji mustalahul hadis itu 4 kitab khatam. Sahih Bukhari khatam. Tapi nggak pernah saya keluarkan. Karena pernah dibilang di depan saya mau bertanya kepada ahli hadis, kepada saya almarhum itu, saya jadi moderator. Jadi tidak ada nama buat saya sama sekali, disepelekan dalam masalah hadis. Tapi ternyata setelah dibanding-banding masih bisa saya berbicara tentang hadis. Ada seorang profesor doktor yang masih hidup, Muhammadiyah.
Siapa namanya? Ahli hadis. Nawir Yuslim, ya. Dari PW, dia datang ke PW menanyakan tentang masalah isbal dan hadis-hadisnya dan hukumnya. Berapa kali dia menghubunginya, nggak ada jawaban. Entah siapa kok kasih nama saya. Ustadz, saya dari WIN. Saya dapat alamat dari PW untuk supaya bisa berkonsultasi dengan Ustadz tentang masalah isbal, katanya. Loh, dari siapa itu? Saya bilang itu. Ada disebutkan nama-namanya. Oh iya ya, kalau bagian kayak gini saya, kata hati saya. Tapi kalau bagian ada daging, ada uang, itu bukan saya, gitu. Gitu ya. Akhirnya saya bicara banyak tentang hadis. Masalah isbal itu. Profesor itu nggak kenal saya, tapi saya tahu dia. Begitu ngomong, saya langsung bilang, Bapak Profesor Dr. Nawir Yuslim. Iya, Ustaz tahu. Iya tahu, saya bilang gitu. Terus ditanya balik, sebenarnya Ustaz siapa dan apa di PW, katanya. Saya ini kaleng-kalengnya Ustaz, saya bilang gitu. Gitu ya. Ketawa kepingkel-kepingkel dia. Ya. Saya menjelaskan hadis tentang isbal dengan syarahnya. 3 hadis yang dia ini yang satu ini saya baru dengar, katanya. Dia bilang, saya rekam suara Ustadz ini, jadi untuk saya dengarkan sama kawan-kawan, saya ambil kesimpulannya pendapat Ustadz atas nama PW Al-Wasliyah. Siap, saya bilang gitu. Gitu. Saya baru tahu di Wasliyah ada orang kayak begini, katanya gitu ya. Ya saya kaleng-kaleng. Sebenarnya dulu saya pernah jadi sekretaris dakwah, anggota dakwah ketika zamannya Ustadz Nizar Sarif, saya bilang gitu. Tapi kayaknya nggak begitu jalan, jadi nggak aktif saya bilang gitu. Jadi itu diantaranya tentang masalah hadis yang orang kayaknya sepele, makanya nggak boleh sepele sama guru ya. Mampu apa enggak Ustadz itu, jangan gitu dulu ya. Ditengok. Kalau orang itu dari pesantren banyak ngaji, nggak bisa diukur dalamnya. Tapi kalau dari perguruan tinggi, udah tahu jurusannya, bisa diukur dalamnya. Ini jurusan apa? Bahasa, udah tahulah. Ini jurusan apa? Sejarah. Mau jurusan sejarah kok bicara hukum, ya nggak nyambung, gitu ya. Nah ini saya akan menerangkan tentang istidlalnya hadis ini sekarang. Di dalam kitab Subulus Salam ini diambil penjelasan dari hadis tadi itu. Yang pertama, hukumnya wajib kurban. Kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang punya kemampuan. Karena Nabi melarang dekat-dekat di musola. Karena Nabi melarang dekat-dekat di musolanya kalau nggak kurban, itu menunjukkan bahwa kurban itu wajib. Seolah-olah Nabi itu bersabda, nggak ada gunanya kamu sholat kalau kamu meninggalkan kewajiban kurban ini. Ini dalil pertama. Dalil kedua mengatakan, yaitu firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dan potonglah binatang ternak. Kata-kata wanhar ini adalah menunjukkan fi'il amar. Maka asal fi'il amar itu adalah wajib. Al aslu fil amri, asal dalam perintah itu adalah untuk wajib. Maka kurban itu hukumnya wajib. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga hadisnya Mihnaf. Hadis Mihnaf bin Salim ini namanya hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Kalau tadi hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat. Marfu yang disandarkan kepada Nabi. Sehingga kata hadis wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u.
Apa yang disandarkan hadis itu kepada Nabi dikatakan hadis marfu. Nabi bersabda demikian, hadis marfu, ya. Kalau tabi'i mengatakan dalam ini adalah hadis diriwayatkan oleh tabi'i, namanya hadis maktu. Jadi hadisnya Mihnaf ini bunyinya, iya ini karena yang megang udah tua jadi kayak begini, coba yang megang muda. Iya. Jadi terus bunyi cantik gitu ya. Hadisnya bunyinya ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun. Setiap keluarga dari satu rumah setiap tahun itu wajib kurban. Maka dengan 3 dalil tadi dan hadis yang terakhir ini menunjukkan lafaznya hadis ini wajib. Maka menurut Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang tak mampu, tak punya ataupun yang punya. Satu, ya. Menurut Imam Abu Hanifah, Nabi berkurban, maka dalam ayat menjelaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu menjadi tauladan. Maka karena Nabi berkurban dan Nabi itu harus diikuti, maka hukumnya wajib. Itu pendapat yang pertama. Paham ya? Pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu imam yang pertama dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab fikih. Tapi karena dia nggak ngaji kepada sahabat, nggak ngaji, sehingga Imam Abu Hanifah ini tidak digolongkan sahabat, tapi tabi'in. Karena ngajinya kepada tabi'in, Imam Abu Hanifah ini dalam hidupnya jumpa 6 sahabat tapi nggak ngaji, ya, nggak ngaji sama sahabat, tapi ngajinya kepada bawahannya, kepada sesudah sahabat tabi'in. Maka Imam Abu Hanifah ini walaupun kurunnya termasuk menjumpai 6 sahabat, tapi tidak digolongkan sahabat, tapi digolongkan tabi'i karena ngajinya sama tabi'in. Makanya ngaji itu penting. Kamu murid yang keberapa dari guru Tuhan saya itu, gitu ya. Misalnya dari ulama apalah wasliyah, ustadz yang di sini nampak tua, siapa? Iya, iya. Ustadz Marjan ini murid yang kedua apa yang pertama dari Syekh Arsyad Tholib? Maksudnya kurunnya ini berarti yang kedua. Dari Arsyad punya murid, Tuan Syekh Arsyad punya murid, terus muridnya itu guru Ustadz, gitu ya. Berarti murid yang kedua, gitu ya. Kalau murid Ustadz berarti generasi yang ketiga, gitu. Enggak gitu ya. Nah, ini silsilahnya supaya tahu ngaji itu, ya. Iya, jadi ngaji seperti sanatnya itu. Ustadz dulu ngaji kalau di wasliyah ini gurunya misalnya Ustadz Hamdan Abbas ya, diantaranya Ustadz Profesor Nu'man Sulaiman, ya. Nah, jadi Ustadz siapa? Husin Abdul Karim almarhum, ya. Ya, yang dua itu saya jumpa. Profesor itu jumpa, kemudian Hamdan Abbas saya jumpa, ya. Saya jumpa, cium tangan, nggak kenal saya pun nggak apa-apa, yang penting saya ngambil barokah karena apa gunanya saya, kira-kira gitulah pada saat itu ya.
ya. Tapi saya punya sejarah pernah salaman cium tangan sama dia gitu ya. Kalau Hamdan Abbas malah ya, iya gitu ya. Kemudian ini Imam Abu Hanifah juga kayak begitu, silsilahnya menurun sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa kita ini anak buahnya Imam Abu Hanifah sebab sama-sama ahli ijtihadnya gitu ya. Jadi kita ini kata Imam Syafi'i adalah ngikut Imam Abu Hanifah. Begitu orang ulama-ulama dulu itu, bukan sok-sokan gitu, bukan ya. Apanya? Oh, iya kalau dari awal ya, kalau misalnya dibilang itu satu sisi benar ya, ikut itu sunnah. Tapi jangan lupa di mana silsilah gurunya gitu ya. Ikut sunnah itu benar. Makanya kalau ada orang mengatakan nggak benar ikut siapa Hamdan Abbas, nggak benar ikut misalnya Arsyad Tholib Lubis, yang benar itu ikut Nabi sebab hadisnya sahih itu juga benar. Tapi jangan lupa ikut Nabi itu nggak bisa langsung. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan saya ikut Nabi, kapan dia mau jumpa Nabi? Sholat saya seperti sholatnya Nabi itu kapan pernah jumpa Nabi gitu? Ya, itu kalau Abu Bakar mengatakan kayak begitu benar. Tapi orang sekarang kok sholat saya ini seperti sholat Nabi, itu nggak benar. Pasti seperti sholat gurunya gitu. Jadi menurut Imam Abu Hanifah ya, Abu Hanifah ini memang ahli bahasa Arab pinter. Maksudnya di dalam ayat-ayat, hadis-hadis, dalil-dalil yang menerangkan hukum-hukum. Tapi cakap Arab nggak pandai, itu Imam Abu Hanifah. Ya, jadi dia orang versi. Malah kata guru saya ketika dia pangkas, dia ditokoi sama orang Arab. Nah orang Arab ini kan bandel-bandel gitu ya. Min aina anta kata, min aina anta, min fain katanya kan. Kamu orang timur atau orang sini katanya kan, gitu ya. Dia jawab, saya dari timur katanya kan. Kamu ngadep ke timur katanya. Kamu orang timur dan menghadap timur katanya kan. Biar saya cukur, biar saya pangkas katanya. Al-Halak tukang pangkas. Begitu dicukur merasa aku ini ditokoi. Kalau cukur orang haji ini nak ngadep kiblat katanya kan. Nah, tapi karena dia nggak pandai bahasa Arab, nggak pandai ngelawani gitu. Makanya, tapi dia ahli hukum ya. Jadi banyak orang yang memang pandai mengarang kitab bahasa Arab, tapi kalau cakap sehari-hari nggak bisa. Banyak juga yang cakap bahasa Arab, tapi baca saja nggak bisa kitab kuning. Sikit-sikit ya khair gitu. Kalau jumpa ya khair gitu ya. Ya. Nah, kalau jumpa sama kawan ya khair katanya kan gitu ya. Pokoknya itu aja bisanya. Ya. Ya. Kalau hadis mauquf ini kenapa disebut hadis? Sementara kalau hadis itu kalau kita terkena min Nabi, sampai Nabi kenapa disebut hadis juga? Dia nggak sampai Nabi gitu. Kalau disebut hadis juga. Iya, itu namanya kamu melawan sama ulama mustalahul hadis. Nama-nama hadis itu ada namanya hadis mauquf, itu digolongkan nama hadis mauquf. Jadi hadis mauquf itu tidak bisa dibuat hujjah kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau itu ada yang sambung kepada Rasulullah. Jadi satu sisi hadis ini dikatakan mauquf kalau ada riwayat yang memang ini hadis memang riwayat ini mauquf, riwayat ini itu marfu. Maka ini juga namanya hadis gitu ya. Itu enggak, pelan-pelan ngomongnya, jangan cepat kali. Maksudnya wajib keterangan yang di sini, apakah wajib syar'i seperti kita pahami selama ini?
Apa? Kalau yang Hanafi kan wajib berkorban itu kan. Oh. Sama wajib saling. Oh, ini masalah lain ini ya, bukan tadi itu. Ya, menurut Imam Abu Hanifah, ya secara syar'i wajib. Menurut Imam Abu Hanifah, udah, ya. Karena ini pengambilan istidlal, ini pengambilan dalil gitu. Dah satu. Imam Abu Hanifah ini ya yang banyak ya seperti di India. India itu kecil tapi pengikutnya banyak yang Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ya. Cuma Imam Hanafi ini ya dari sisi kita termasuk salah satu dari Imam 4, tapi kita tidak bisa mengikuti nanti kalau sudah banyak tahu Imam Abu Hanifah ini nanti. Makanya yang cocok Imam Syafi'i. Sehingga wasliyah itu dari dulu entah sekarang ya, anggaran dasarnya itu ngikuti mazhab Syafi'i. Apa sekarang udah ada berubah, Ustaz? Belum. Hah? Cerita Ustaz Nasir, kata beliau, karena dia termasuk pengurusan juga. Belum, cuman banyak juga Ustaz Alasnya itu udah agak kalah. Ya, saya kasih tahu kalian orang wasliyah ya. Ya, bahwa anggaran dasar ya wasliyah itu mengikuti mazhab Syafi'i satu saja. Ya. Beda dengan NU mengikuti mazhab 4. Ya. Artinya lebih longgar. Sehingga kalau misalnya Imam Syafi'i saja ketika dihadapkan kepada perselisihan pendapat, misalnya masalah wakaf uang, itu nggak boleh. Yang boleh hanya mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam masalah muamalah itu larinya banyak ke Imam Abu Hanifah. Ya, jadi berani sekali memang dari wasliyah menentukan satu-satunya hanya mengikuti mazhab Imam Syafi'i gitu. Artinya lebih kental dari sisi anggaran dasarnya wasliyah daripada NU dari segi anggaran dasar ya. Jadi supaya bisa membeda-bedakan ya. Karena kita di lingkungan wasliyah, saya terangkan wasliyah. Ya. Kalau di lingkungan NU saya terangkan NU. Ya, tapi nggak ada bedanya. Ya bedanya itu tadi cara anggaran dasar gitu. Cuma masalah muamalah lemah nanti kalau khusus mazhab Imam Syafi'i. Wakila la tajibu. Nengok kitab ya. Wakila la tajibu. Ini apa ibaratnya Syekh Ismail ini saya nggak pala setuju wakila itu. Yang mengarang kitab ini kan namanya Syekh Ismail ya. Ismail siapa? Al-Kahlani ya. As-Sun'ani, Al-As-Sun'ani, Syekh Ismail As-Sun'ani. Wakila la tajibu, janganlah maksudnya dikatakan kila, sebab kila itu dalam kitab-kitab fikih itu qaul dhaif. Ya. Qaul dhaif. Itu ibarat lemah gitu. Dikatakan bahwa padahal ini bukan lemah. Bahwa kurban itu tidak wajib. Wal hadisul awwalu maqufun fala hujjata fihi. Debatnya, bantahannya, argumentasinya bahwa hadis yang pertama itu mauquf, maka tidak bisa dibuat dalil. Satu. Jadi hadis yang man kana lahu sa'a itu mauquf. Karena itu tidak bisa dibuat dalil wajibnya kurban. Satu. Sebab hadis mauquf yang tidak ada qarinah, tanda-tanda menunjukkan marfu'nya dalam riwayat yang lain, itu tidak bisa digunakan hujjah. Itu ya. Wasani dha'fun bi Abi Romlah atau dha'afa bi Abi Romlah. Dhaif dengan riwayat Abi Romlah. Sebab Abi Romlah itu majhul.
Qala al-Khitabi, berkata Syekh al-Khitabi, innahu majhulun. Sesungguhnya Abi Ramlah itu orang yang tidak dikenal. Majhulun itu yang tidak dikenal, bukan berarti menghilang gitu ya. Ya. Majhulun kan tidak diketahui. Atau majhulun yang dibodohkan, bukan begitu ya. Tidak dikenal dalam arti dia ini adil tidaknya, atau dia ini secara garis besarnya dalam ilmu mustalahul hadis tidak diketahui. Wal ayatu muhtamalatun, dan ayat itu adalah interpretatif ya, artinya bisa ditafsirkan gitu. Interpretatif. Faqad fussira qauluhu wanhar, dan telah ditafsirkan, ini termasuk tafsirnya Ibnu Abbas. Firman Allah Ta'ala wanhar biwa'dil kaffi 'alan nahri, dengan meletakkan telapak tangan 'alan nahri, di atas dada, fi sholati, dalam sholat. Pertama, hadis itu mauquf. Kedua, hadis itu ada tafsir lain wanhar itu. Wanhar bukan artinya kurbanlah, tapi artinya letakkanlah tanganmu kalau sholat itu di atas dada. Itu ya. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Abi Syahin fi sunanihi, mentakhrijkannya Imam Abi Hatim wa Ibnu Abi Syahin fi sunanihi wa Ibnu Mardawaihi wal Baihaqi an Ibnu Abbas. Wa fihi riwayatun minas sahabat, dan padanya ada riwayat dari sahabat misla dzalika, seperti itu. Walau sallama, seandainya diterima, fahiya dalatun ala anna nahra ba'da sholati, bahwa menunjukkan bahwa memotong itu sesudah sholat. Fahiya ta'yinun liwaktihi, maka itu menentukan waktunya. La liwujubihi, bukan karena wajibnya. Ka'ayyakula, seperti bersabda Nabi, idza naharta, apabila kamu menyembelih, fa ba'da sholatil idi, maka sesudah sholat id. Fa innahu qad akhraja Ibnu Jaririn an Anas, sesungguhnya telah mentakhrijkan Imam Ibnu Jarir dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yanharu qabla an yusolliya, berkurban sebelum sholat. Fa umiru ayusolliya tsumma yanharu, kemudian diperintahkan Nabi untuk sholat kemudian berkurban. Walidho fi adillatil wujub, karena lemahnya dalil-dalil wajib, dzahabal jumhuru, maka memilih mayoritas ulama, minas sahabati, dari sahabat, wat tabi'ina, dan tabi'in sesudah sahabat, wal fuqaha'i, dan ahli-ahli fikih, ila annaha sunnatun muakkadatun, bahwasanya kurban itu sunat muakkad. Nah, ini satu penjelasan. Dikatakan oleh ulama fikih tidak wajib. Kalau saya lebih bagus mengatakan menurut sebagian ahli fikih gitu, bukan wakilah gitu ya. Sebab wakilah itu qaul dhaif itu. Ini masih mendingan saya bisa komentar ya, daripada nonton bola sikit pun nggak bisa komentar. Nonton bola itu kan yang enak kan komentar. Tinggal sikit aja nggak bisa, kok bodoh katanya kan. Ya, padahal itu udah mau nendangnya itu udah nggak sampai, dibodoh-bodohkan pemainnya. Padahal dia misalnya disuruh main bola, nendang pun ke atasnya bukan bolanya, tuhut gitu ya. Jadi nggak kena gitu ya. Ya, ini maksud saya menerangkan komentar itu tadi. Pertama, hadisnya itu mauquf, nggak ada dibuat dalil, lemah. Kedua, dhaif, hadisnya Abi Ramlah itu
hadisnya itu Abi Romlah nggak dikenal. Hadis mihnaf itu tadi. Maksudnya Abi Romlah itu mihnaf tadi, ya. Kemudian yang ketiga, mengenai ayat itu ada tafsir lain daripada wanhar yang artinya potonglah binatang ternak. Tafsir Ibnu Abbas mengatakan, letakkanlah telapak tanganmu di atas dada pada waktu sholat, bukan potonglah binatang ternak, gitu. Gitu ya. Masih ada tafsir lain gitu. Kemudian ada seandainya misalnya riwayat wanhar itu diterima, itu bukan menentukan masalah wajibnya kurban, tapi itu menentukan waktu. Sebab sholatlah karena Tuhanmu, dan sesudah sholat potonglah binatang ternak. Bukan menentukan wajibnya, tapi menentukan waktu gitu ya. Berdasarkan itu, maka dhaif dalilnya itu. Sehingga jumhurul ulama, termasuk ulama sahabat, tabi'in dan ahli fikih. Ahli fikih ini Imam Syafi'i yang dimaksudkan ini ya, Imam Malik, Imam Ahmad, dan dua kawannya Imam Abu Hanifah, dua muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad dan Abu Yusuf, mengatakan hukumnya kurban itu sunat muakkad, sehingga dikatakan jumhur ya. Makanya yang mengatakan wajib cuma Imam Abu Hanifah, muridnya saja dia mengatakan sunat muakkad. Nah ini supaya paham, karena ini kita ngaji hadis. Ngaji hadis itu ada ditunjukkan ini cara istidlalnya, cara pengambilan hadis-hadis ini ditunjukkan. Sunat yang mendekati wajib. Baru nanti dalam fikih Syafi'iyah diterangkan ada namanya sunat muakkad alal ain, ada namanya sunat muakkad alal kifayah. Balqala Ibnu Hazmin, bahkan berkata Ibnu Hazmin, inilah saya Ismail ini, Ibnu Hazmin pun dimasukkan gitu ya. Ya. Bukan, maksudnya dikelompokkan ahli hadis yang menyokong tentang jumhurul ulama ini ya. Kenapa cakapnya balqala gitu, seolah-olah Ibnu Hazmin ini lebih hebat kan gitu ya. Padahal Ibnu Hazmin ini banyak fatwana yang keluar dari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Siapa Ibnu Hazmin? Ibnu Hazmin adalah seorang ulama Andalus yang lahir di Spanyol tahun 384 Hijriah di Cordoba, wafat tahun 456 Hijriah. Dan dia termasuk orang yang berfatwa bahwa sholat yang sengaja ditinggalkan itu tidak bisa diqadha. Itu ya. Sholat yang sengaja ditinggalkan tidak bisa diqadha, tapi cukup baca istighfar, beramal soleh gitu ya. Sholat-sholat sunat, nah itu bisa menggantikannya. Sehingga dengan fatwa itu tidak digolongkan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, Ibnu Hazmin itu. Tapi di sini diangkat juga ya, kita jelaskan ya, tapi kita kenalkan siapa Ibnu Hazmin. Kalau ada yang aneh saya terangkan. Maksudnya ada beda, saya terangkan. Kira-kira maksud saya kalau Imam Hanafi itu atau Imam Hanifah itu apa? Yang pernah tertulis lagi. Karomah Imam Abu Hanifah. Kalau secara kewaliannya ya memang dia itu kalau tidak wali lalu siapa yang wali gitu ya. Itu jelas wali. Kalau
dari sisi kehebatannya, belum ada yang berani ijtihad, dia yang berijtihad duluan. Jadi pendiri itu lebih afdol daripada pengikut. Afdolu minal muqtadi, gitu ya. Orang pendiri itu lebih afdol daripada pengikut. Pendiri wasliyah itu lebih afdol daripada pengikutnya. Apalagi pengikutnya yang sekarang. Ya. Ya. Iya, Dedi ya. Dedi itu ngaku murid saya waktu di pesantren Azidin. Jadi dia memang, saya ingat-ingat, pernah jadi murid saya itu. Azidin, pesantren Azidin. Iya, dulu itu ada pesantren, sekarang udah nggak jadi. Iya, pernah. Banyak sejarah hidup saya yang terlempar-lempar ke sana kemari gitu ya. Tapi setahu saya tidak pernah nggak ngajar. Pokoknya nggak pernah kosong nggak ngajar, ya. Selalu ngajar, nggak pernah nganggur gitu. Karena misalnya kelihatannya ngajarnya sedikit, itu ditarik sama ustadz lain. Tolong bantu sana kalau masih ada kesempatan gitu. Itu di Mu'allimin juga begitu. Ketika kurang bahasa Arab, gurunya jumpa sama seorang ustadz yang sama-sama ngajar di pesantren Darul Hikmah. Ustadz ngajar di Mu'allimin, saya yang ngurus katanya kan. Jadi nggak pakai melamar-melamar. Saya belum pernah ngajar melamar. Semua diminta. Tahu kalau ini ngajar nahu gitu, terus langsung diminta datang, tolong Ustadz ngajar ini. Saya nggak pantas ngajar situ. Itu orang hebat-hebat katanya. Jadi akhirnya ngajar, ya. Ngajar di sini Mu'allimin, Aliyah, Sanawiyah, nggak melamar. Pernah di perguruan tinggi juga nggak melamar, ya. Saya dilamar, ya. Jadi kalau melamar cuma sekali, istri saya. Ya. Waktu di pesantren apa? Islam apa itu? Oh gitu. Oh gitu. Belum berani Ustaz. Belum berani. Ya. Ya. Terus terang aja. Ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau ibu-ibu belum berani gitu, alhamdulillah Ustadz, itu istrinya masih satu gitu ya. Kalau udah dibilang dua, nggak usah ngaji sama Ustadz tuh katanya. Istrinya dua itu katanya kan, poligamis itu katanya kan. Dulu ada Hamzah Has kalahnya di Medan nih, karena istrinya dua. Kalau ada ibu pengajian langsung ada yang nyuntik, jangan pilih ini istrinya dua gini. Ya, jonti ini kata segitu. Ya. Medan nih kalau istrinya dua sama ibu-ibu itu tabu dia. Iya ya Bu. Ya. Pengajian itu kalau istrinya dua tabu, tapi kalau istrinya saju digodain aja. Ya. Digodain aja nanti kalau ya. Kalau istrinya satu nanti ngaji masih ganteng ustadznya, ya nanti pulang diajak ke rumahnya, ya digodain aja pokoknya. Dikirimnya lagi WA. Macam-macam lah ustadz ya. Sedangkan ustadz pun dikirim WA, cemana pula kan? Apalagi ustadz Munib ya kan? Tapi dia paling nggak berani karena dipotong nanti. Gitu.
Gitu ya. Nah, kembali kepada Imam Abu Hanifah tadi ya. Menurut Ibnu Hazm, la yasihu an ahadin minas sahabati annaha wajibatun. Tidak sah dari sahabat bahwa kurban itu wajib. Enggak ada. Satupun yang mengatakan kurban itu wajib dari sahabat itu enggak ada. Kata Ibnu Hazm gitu ya. Jadi lebih kuat lagi ini dalilnya Imam Syafi'i ini di sini lebih banyak dijelaskan oleh Syekh Ismail Al-Kahlani ini. Kalau catatan saya lebih banyak lagi, cuma saya menerangkan hadis ini, jadi yang saya baca ini. Saya punya catatan dalilnya Imam Syafi'i ini gitu ya. Kemudian waqad akhraja Muslimun wa ghairuhu min hadisi Ummi Salamah qalat. Imam Muslim mentakhrijkan hadis dan lainnya Imam Muslim dari hadisnya Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalatil asyru, apabila masuk 10 Dzulhijjah, fa arada ahadukum ayudhhiya, menginginkan salah satu di antara kalian berkurban, wala ya'khudh min sya'rihi wala basyarihi syai'an. Jangan kamu ambil dari rambutnya dan kulitnya sama sekali. Qala asy-Syafi'i, berkomentar Imam Syafi'i, inna qaulahu, sesungguhnya perkataan sabda Nabi fa'aroda ahadukum, kata-kata fa'aroda ahadukum, yadullu ala adamil wajibi, menunjukkan tidak wajib. Dalilnya lagi satu hadis, idza dakhalat, apabila masuk 10 Dzulhijjah, kalau kamu mau kurban, jangan pangkas dulu, jangan kamu ambil bulu-bulumu, ya. Artinya sampai dipotong kurbannya. Kalau terpaksa ya makruh ya, enggak haram gitu ya. Di sini ada kata-kata fa'aroda ahadukum, komentar Imam Syafi'i, maka menginginkan, jika menginginkan salah satu di antara kalian, berarti itu tidak wajib. Kalau tidak wajib hukumnya sunat. Paham ya? Nah, ini istidlal hadis ya, diajak sama Syekh ini untuk mengikuti, mengomentari hadis. Makanya saya ikuti satu persatu supaya sama-sama paham. Walima akhrajahul Baihaqi min hadisi Abdullah bin Umar. Dan karena ada hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Baihaqi dari hadisnya Abdullah bin Umar. Jadi Al-Baihaqi ini imam hadis, jadi kita menyebutkan kalau akhlaknya murid, kita menyebutkan imam, karena memang ini imam-imam hadis punya kitab ya, Musnad Firdaus ya, bukan Firdaus yang mau ke tebing itu, bukan ya, itu ya. Mana tadi? Min hadisi Abdullah bin Umar, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu biyaumin nahri, saya diperintahkan pada hari penyembelihan, aidan, yaitu hari raya, ja'alahullahu lihadil ummati, Allah menjadikannya untuk umat ini hari raya itu. Faqala ar-rajul wa illam ajid illa manihatan, laki-laki itu berkata, kalau saya tidak menjumpai kecuali pemberian unsa seorang wanita, illa manihata unsa, ausata ali, atau 1 ekor kambing keluargaku, wa manihatahum, dan pemberian mereka, adbahuha, apakah saya harus menyembelihnya? Qala, bersabda Nabi, la. Al-hadis, lanjutkan hadis. Ada lagi dalil yang mengatakan seorang laki-laki datang kepada Nabi. Hadis ini ditakhrijkan oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Orang laki-laki itu datang, diperintahkan, sabda Nabi, saya diperintahkan penyembelihan hari Idul Adha itu untuk Id, dan Allah menjadikan Id pada umat ini. Laki-laki itu bertanya, kalau saya tidak mendapati penyembelihan perempuan, kecuali pemberian perempuan, atau tidak mendapatkan kecuali kambing keluarga saya nggak punya, kambing keluarga saya ada, dan saya mendapati
tidak mendapati kecuali pemberian mereka, apakah saya harus menyembelih juga? Enggak. Ini menunjukkan juga tidak wajib. Nah gitu ya. Nah, sedikit lagi sampai akhir ya. Maka mungkin bisa dengan keahlian pengarang kitab ini, dia apakah memang benar-benar ahli mentahrir semua pendapat hadis itu? Memang benar-benar ahli dia mentahrir semua pendapat hadis itu setengah-setengah? dia ya ahli ya. Dia menulis dari kitab-kitab itu, kemudian diambil dari kitab itulah dituangkan dalam kitab ini, gitu ya. Jadi Kadang-kadang juga istihad dari situ saja. Kadang-kadang istihad juga bapak itu kadang-kadang. iya, makanya nanti dikasih tahu ya. Kalau saya yang ngajar nanti saya kasih tahu ya. Istihadnya ini siapa? Ini misalnya ini kelompok si A, nanti saya kasih tahu ya. Supaya tahu. Kalau hadis Subulus Salam ini agak liar dia. Jadi yang ngajar harus memang teliti. Kalau suka hati kau lah, mau kau pakai yang mana ya, berabil lah nanti. Misalnya sholat mayat itu takbirnya ada yang 6, ada yang 4. Dalam hadis ini nanti ada ya. Kalau nanti ditanya, jadi berapa Ustadz? Boleh kita pilih yang 6, suka hati kau lah katanya kan. Cobalah tes yang takbirnya 6. Ya. Ya. Dari belakang ditoyong kau sama orang. Ini bid'ah sesat masuk neraka paling bawah nih katanya kan. Ya. Gitu. Ada hadisnya ya. Jadi makanya guru harus menunjukkan ini mazhab Syafi'i begini. Kalau ini orang Syiah begini gitu ya. Gitu. Dimuat di sini, ya makanya harus ditunjukkan. Saya ngaji kayak gini nggak pernah diterangkan kayak gini, dibaca aja, ya. Nanti kalau saya baca aja kamu benci. Ngaji kok cukup baca saja, enak kali katanya kan. Kalau kayak gitu saya pun bisa eceknya ya. Ya. Walima akhrajahul Baihaqi, dan karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi aidan min hadis Ibnu Abbas anhu qala sallallahu alaihi wasallam. Thalathun, ini yang menguatkan pendapatnya jumhurul ulama tadi. Ada 3 hal, hunna yang 3 itu alayya fardun, bagi saya itu wajib, bagi Nabi itu wajib. Ya. Walakum tatawwu, bagi kamu sunat. Wa adda minha ad-dhuhiyah, dan Nabi menghitung darinya itu kurban 1 diantaranya. Ada yang 3 itu wajib bagi Nabi. Ya diantaranya Allahu a'lam, sholat duha itu wajib bagi Nabi. Sholat witir itu wajib bagi Nabi. Kalau seandainya kita wajib sholat duha sama sholat witir, wah ini aja subuh udah berat kali katanya kan. Ya, subuh aja pakai waktu Makkah. Ya, pakai waktu Makkah itu artinya kalau Makkah waktu subuh baru kita sholat subuh. Jam-jam 11 gitu ya, baru bangun gitu ya. Katanya kenapa kamu kayak gitu? Tapi pakai waktu Makkah. Ya, ya. Yang ketawa itu iyalah itu. Wa akhrajahu aidan min tariqi ukhra, dan mentakhrijkan Nabi dari riwayat yang lain. Syekh Al-Baihaqi dari riwayat yang lain. Kutiba alaihan nakhru, diwajibkan atas kalian. Walam yuktab alaikum, dan tidak diwajibkan atas kalian. Saya ulangi, kutiba itu diwajibkan, bukan ditulis ya. Sampai sekarang ada mubaligh, kutiba alaikumussalam, telah ditulis atas kalian katanya ya. Puasa Ramadan itu katanya kan. Jadi kenceng kali ditulis katanya kan, gini-gini dia. Ya. Apalah ini gitu. Pasaan itu paling benar gitu, rupanya paling salah. Hah? Iya, tapi ada ilmu lah. Makanya harus belajar. Kalau ditengok di kamus, misalnya kolbun ya, hati-hati. Kolbun zahab, hati-hati emas. Kalau ditanya, kok kayak gitu? Di kamus betul katanya kan. Ya.
Ila aina? Baitul marid. Apa itu? Rumah sakit, baitun sakit, marid sakit. Ya, kalau kepala kau ada yang sakit gitu. Ya. Orang Arab nggak tahu, ya. Kalau kamu bahasa Arab kayak itu, ila aina? Ila baitul marid. Orang Arab nggak tahu, ya. Makanya ada kayak gini juga guru bahasa nahu, guru nahu sorof diajar bahasa Arab. Dia menganggarkan nahu sorofnya sama kamus. Kalau di Jawa ada tombo amis. Kalau tombo amis itu istilah kalau sesudah makan itu makan buah-buahan gitu ya. Artinya tombo amis. Ditanyakan, Ustadz ma'arobiyatu tombo amis gitu. Saya ini ustadz-ustadz yang belajar termasuk saya masih muda. Ya. Dijawab, la fil Arab ma yaqul al Arab tombo amis katanya. Al Arab yaqul halawah katanya kan. Orang Arab mengatakan halawah katanya kan. Terus la yumkin nakul dawaun nitni katanya, tombo amis katanya kan. Yumkin ada fil qamus mawjud dawaun nitni kan. Tombo amis katanya kan. Marah ustadznya. Kalau kamu cakap bahasa Arab kayak gitu di Arab, nggak akan paham orang katanya kan. Ya. Jadi terus dia menceritakan orang Arab itu pakai bahasa Inggris. If you can speak English, please speak English. I don't know your speak katanya. Dia bilang gitu. Kalau kamu tahu bahasa Inggris saja. Aku nggak ngerti cakapmu bahasa Arab tuh kan gitu. Ya. Guru saya menerangkan kayak itu, udah meninggal, udah wafat. Jadi saya itu belajar ada khusus yang bahasa Arab. Intonasi bahasa Arab dibayari sama pesantren. Saya nggak bayar, ya, karena saya nggak punya uang. Ya, paling enak lah kalau. Itu kan menurut urusan ketiga, korban itu satu korban bagi tiga, kan? Pembagian dagingnya. Sepertiga untuk satu korban, sepertiga untuk satu miskin, sepertiga hadiah. Boleh yang kaya kan? Itu apanya? Untuk si korban boleh menikmati tapi tak boleh menjual. Untuk yang orang kaya juga demikian, boleh menikmati tak boleh menjual. Tapi untuk fakir miskin dibolehkan kan? Sesudah diterima boleh. Iya. Ya. Sesudah diterima. Iya. Ya artinya untuk sudah haknya itu kan? Iya. Iya. Jadi artinya begini. Masalah kulit selama ini. Kulit kurban bukan kulit manusia. Iya. Ya. Terus? Jadi itu kan ini punya panitia, ini panitia yang akan melaksanakan. Iya. Jadi oleh panitia itu selama ini dijual. Iya. Dijual. Jadi polemik nih persoalan. Terakhir ketika saya pada saya pegang ini ada kitab karangan Dr. Profesor Hasbul Siddiqi. Iya. Ya kan? Kemudian kumpulan fatwa majelis Nahdlatul Ulama. Iya. Nah itu masalah kulit ini boleh dijual. Iya. Dua paham ini boleh menjual kulit karena istilah barangkali ada manfaat kan itu kan, kalau dibagi barangkali dibuang. Masalahnya apa Ustaz? Masalahnya jadi belakangan diperhitungkan bagaimana kalau kita serahkan dulu kepada fakir miskin, lalu kita pandu lagi mereka. Kita serahkan sama fakir miskin, udah atas nama fakir miskin lah ini dijual, dan pulang sama mereka. Ya kalau udah diberikan nggak ada masalah. Sudah saya. Sah. Saya tegaskan. Menurut Imam Abu Hanifah boleh kulit itu dijual dan kemudian hasilnya dibagikan. Iya. Jadi saya pun berapa kita malah selama beberapa hari, tapi begitu pun banyak juga yang
serahkan dulu, pukul ada yang umpamanya kulit 10, panggil untuk pakai mesin 10. Ini kan? Ya. Serahkan sama mereka, lalu nanti yang apa kita panggil pembeli. Ya. Di hadapan mereka lah itu pembeli itu dibayarkan, nanti mereka bagi satu apa seorang, kalau 100 satu kulit, berarti 100 orang ya. 4 tahun depan nanti kan ini lagi, saya bilang panggil bagi miskin yang lain supaya mereka bertimbang kedua kalinya. Iya, karena itu saya ya boleh. Saya sudah tadi komentari. Disinilah mentoknya kalau wasliyah ini. Wasliyah ini. Saya ulangi, dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh menjual kulit itu. Ini saya bacakan ibaratnya dalam kitab Majmu'. Iya, dalam kitab Majmu' jilid 8 halaman 307, 308. Walakin inda Abi Hanifah yajuzu baitul udhiyati qabla dzabhiha wa bai'i ma sya'a minha ba'da dzabhiha wa yatasaddaq bi thamanihi. Menjual apa saja sesudah dipotongnya, bukan hanya kulit, itu boleh diberikan, disedekahkan nilainya. Ini kulit pun boleh, yang lain pun boleh. Ya. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, untuk kalau diambil satu tarik kesimpulan bahwa kalau kulit itu dijual itu lebih maslahat dan lebih gampang bagi duitnya. Iya kan? Tapi kalau misalnya dipotong-potong ini nanti banyak terbuang. Iya. Jadi inilah masalahnya kalau seandainya kita walaupun wasliyah karena masih tetap ahli sunnah wal jamaah, maka kita begini caranya. Kalau di dalam anggaran dasar itu kan secara organisasi, tetapi kita ahli sunnah wal jamaah di dalam bukan kaitannya dengan organisasi, maka ngambil mazhab Imam Abu Hanifah. Enggak sekiranya begini Ustaz. Andai kan itu kita kembali kepada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu kan mengatakan kan 13 kan? Iya, udah tahu, saya paham. Apa yang Ustaz apakan itu boleh. Boleh. Iya, boleh. Iya, boleh. Boleh ya. Boleh, tapi seperti itu memang agak rumit. Ya. Iya, agak rumit gitu ya. Jadi iya. Sedikit lagi ya, kalau udah jamnya apa, karena nanti nanggung apanya. Nanti aja, waktunya udah apa. Wa bima akhrajahu aidan min annahu sallallahu alaihi wasallam lamma doha bismillahi wallahu akbar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban, maka dia menyebut bismillahi wallahu akbar, terus doa, Allahumma anni, ya Allah terimalah ini kurban dari saya, wa amman lam yudhi min ummati, dan dari orang yang saya tidak kurban, yang dia tidak kurban dari umat saya. Jadi yang tidak sanggup berkurban itu sudah dikurbankan oleh Nabi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa tidak wajib gitu ya. Wa afalus sahabati, adapun perbuatan sahabat dalatun menunjukkan ada ala adamil ijab, atas tidak adanya wajib. Jadi dari perbuatan sahabat juga mengatakan tidak adanya wajib kurban. Ini jadi dalilnya ulama Syafi'iyah atau jumhur ulama ini lebih banyak. Fa akhrajal Baihaqi, maka mentakhrijkan Imam Baihaqi an Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma annahuma kana la yudhiyani. Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkurban. Khosyata ayyuk tadabihima, karena takut diikuti dengannya. Artinya takut itu diwajibkan. Jadi tidak setiap tahun Abu Bakar Umar itu kurban karena dia jadi apa? Imam atau jadi khalifah, takut dia diikuti. Wa akhraja an Ibnu Abbas annahu kana idza hadaral adhahi. Ibnu Abbas itu apabila hadir waktu adha, waktu kurban, Ibnu Abbas a'ta maulan lahu dirhamaini, memberikan pelayannya yang dia punya 2 dirham. Faqala, lalu berkata Ibnu Abbas, istar bihima lahman, kamu beli dengan 2 dirham itu daging. Wa akhbaron nasa, dan dia memberitahu kepada manusia
bahwasanya annahu dokha Ibnu Abbas ini adalah kurbannya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas waktu kurban, waktunya udhiyah, ngasih duit sama pembantunya, disuruh membeli daging. Artinya menunjukkan tidak wajib kurban. Waruya anna Bilalan dokha bidikin. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa Bilal itu kurban dengan ayam. Wa mithluhu rawahu an Abi Hurairah, dan seperti itu juga diriwayatkan dari Ibu Abu Hurairah. Wa riwayatu anis sahabati, dan riwayat dari sahabat fi hadzal makna, dalam makna seperti ini, kathiratun banyak, dalatun menunjukkan ala annaha, bahwa sesungguhnya kurban itu sunnatun adalah sunnah. Gitu ya. Maka kita tarik kesimpulan bahwa kurban itu menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib, baik kepada orang punya ataupun tidak punya. Menurut Imam Syafi'i atau jumhurul ulama selain Imam Abu Hanifah itu hukumnya sunat muakkad. Baik mazhab Syafi'i ataupun mazhab selainnya, kalau dinazarkan juga jadi wajib. Ya. Kalau dinazarkan jadi wajib. Nazar ini ada dua. Nazar yang disebut nazar hakikat atau nazar hukmi. Kalau nazar hakikat itu artinya memang kalau nanti lulus anakku saya akan bernazar, itu namanya nazar hakikat. Tapi kalau nazar yang hukman, misalnya ketika dia beli kambing pada tanggal 1 Dzulhijjah, lalu ditanya untuk apa bang kambing itu? Inilah untuk kurban nanti. Itu menurut pendapat sebagian ulama itu jadi wajib, artinya jadi nazar. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena orang awam tidak itu. Jadi Syekh Romli mengatakan itu menjadi wajib. Tapi Imam Ibnu Hajar dan lainnya mengatakan tidak jadi wajib, itu tetap jadi hukumnya tidak nazar. Karena itu kalau ditanya misalnya ini untuk apa, kita potong nanti waktu Idul Adha, bukan mau dibilang ini untuk kurban. Yang hukum yang keempat, kurban itu wajib bagi Nabi untuk 1 kambing setiap tahun. Nabi itu setiap tahun wajib kurban 1 kambing. Selebihnya adalah sunat. Nah, maka tadi juga ada hadisnya. Terakhir, bagi orang yang mampu tidak mau berkurban hukumnya makruh. Seperti hadis ini tadi, sebagian ulama membuatkan dalil, menggunakan dalil ini menunjukkan makruh. Artinya man kana lahu sa'a falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, Nabi enggak suka, sehingga dihukumi makruh oleh ahli fikih. Maka karena dalam hukum fikih sunat muakkad itu kalau ditinggalkan menjadi hukumnya makruh, gitu ya. Jadi ada hukum 5 itu tadi ya. Pertama menurut Imam Abu Hanifah wajib, menurut Imam Syafi'i dan jumhurul ulama mengatakan sunat muakkad. Ketiga, nazar juga wajib kalau dinazarkan. Keempat, makruh bagi orang yang kaya atau yang punya pada saat itu diberikan kelebihan rezeki tapi tidak mau berkurban adalah makruh. Yang kelima, kurban itu bagi Nabi hukumnya wajib setahun sekali 1 kambing. Selebihnya adalah sunat. Itu saja barangkali. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya untuk si kurban itu sepertiga gitu? Karena sepertiga itu banyak sekarang. Ketika di sini tinggal 2 orang namanya. Karena sepertiga kan banyak banyak baca. Apakah ada dalil yang menunjukkan itu? Sepertiga itu? Iya, ada dalilnya, ya. Oh, ada dalilnya. Kau meremehkan Ustadz Marjan kau. Ya. Kau lawan pula Ustadz Marjan ya. Ini Ustadz killer di lingkungan Wasliyah ini ya. Ya. Iya. Jadi pembagian daging kurban itu memang kayak begitu. Itu menurut
Imam Syafi'i dalam qaul qadim, qaul jadid gitu ya. Gitu. Dalilnya fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tarra. Ya. Terus artinya ada dalil yakulus sulus wa yuhda sulus wa yataddaq wa tasaddaq bisulus dalam surah Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha wa atimul qani'a, dan berikan makanan kepada orang yang duduk-duduk di rumah, wal mu'tarra, dan yang meminta-minta, dalam surah Al-Hajj ayat 36. Dah ya. Jadi ada dalilnya ya. Ustadz apa kulawan pula. Ya. Ya, jadi itu saja barangkali, mudah-mudahan bisa dimengerti. Masalah kurban ini memang setiap tahun dilaksanakan, tetapi banyak permasalahan yang belum terjawab. Ya, ada yang pelik-pelik itu belum terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, kalau tahu nanti dijawab. Begini, ini ada masjid yang berdekatan, satu kampung, berdekatan dengan masjid yang sudah ada, yang satu ini baru memang. Lalu ayat-ayatnya mereka akan membangun jumlah masjid yang baru, sementara masjid yang lama ada berdekatan. Kira-kira gimana itu Ustaz boleh itu kata Jumat? Kayaknya yang sepanjang saya pelajari Allah, tapi kayaknya nggak boleh, ada alasan-alasan tertentu bagi bolehkan Jumat. Boleh membuat masjid lebih dari satu. Pertama syaratnya masjidnya itu gak cukup lagi. Kedua, kalau seandainya dikumpulkan itu beda paham, ya, satu LDII, satu wasliyah gitu, ya, beda paham. Yang ketiga, ada misalnya sungai, terhalang oleh sungai. Jadi kalau memang di situ sudah masjidnya itu sudah penuh, kalau seandainya orang yang membangun masjid baru itu masuk ke masjid itu sudah nggak muat lagi karena banyak masyarakatnya sekarang sudah pindah di situ, boleh-boleh saja. Begini Ustaz, ini masjidnya ini besar, yang lama, dan masih menampung sebenarnya. Andai kan yang kan ini kotak Alhamdulillah masih ini. Artinya kalau andai kan itu disanksikan apa penuh, ini kan lebih bagus yang masjid yang lama ini diperbesar. Lapangan banyak masih. Nah, gimana kira-kira? Mungkin ya di situ tadi ada ketidakcocokan. Ya mungkin walaupun nggak seperti itu, ya ada hal-hal yang ya beda paham tentang masalah prinsip. Ya. Ya kalau beda paham masalah prinsip, kalau di situ misalnya seolah-olah itu nggak cocok gitu ya, nggak cocok ya. Misalnya jamaah di situ imamnya ini makruh, aku nggak cocok di hatiku misalnya ya. Sebenarnya kalau cuma kan kalau kita lihat ini kan dari mana-mana, kita selalu dari masjid sana pun begitu, sana pun begitu, bisa tempat ini pun begitu kan gitu. Iya. Jadi saya kira kalau masalah itu tidak ada persoalan. Iya, kalau memang tidak memenuhi syarat yang tadi itu ya nggak boleh. Tetapi kalau misalnya kita belum tahu persis, belum ada namanya klarifikasi ya, harus diklarifikasi dulu, mendirikan masjid itu dasarnya apa, gitu, masalahnya apa, gitu ya, sehingga kita bisa memutuskan hukum. Jangan hanya sekedar dugaan-dugaan. Kalau dugaan-dugaan nanti kita bisa salah. Tabayun ya,
Jadi setelah saya tunjukkan ciri-cirinya itu, kemudian tabayun. Tabayun itu klarifikasi membangun masjid baru ini apa kira-kira? Begini Ustaz, sewaktu mereka membangun, mulanya kan musola, dibangun jadikan masjid. Kalau masalahnya dibangun jadikan masjid namanya saja, saya kira saya pun tak membenarkan itu. Karena macam di Makkah, Madinah dan apa Saudi Arabia itu kan semua mana ada musola, mana ada surau, mana ada madrasah kan itu. Semua masjid, walaupun ada masjid yang tak dipakai Jumat kan gitu. Jadi kalau itu saya nggak pernah. Tapi ini kalau ini saya dengar belakangan, adakah Anda minta apa itu? Yang pertama, kalau di Makkah itu nggak bisa jadi ukuran karena dia Wahabi. Ya, Di Makkah nggak bisa jadi ukuran. iya. Wahabi. Jadi hukum dari Wahabi itu, kalaupun betul Wahabinya mazhabnya Imam Ahmad, ya. Jadi ukurannya di kitab, ukurannya dalam kitab. Jadi kalau memang seperti yang saya bilang itu tidak memenuhi syarat kriteria itu tadi, maka tidak boleh gitu. Jadi itu tahunya diklarifikasi gitu. Jadi itu saja barangkali. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa pulang sama siapa?